Sejak merebaknya COVID-19, kita diajak membudayakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kini menjadi 5M, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi, dengan tujuan untuk melindungi diri sendiri dan untuk mereka yang kita cintai agar tidak terkena virus. Tindakan 5M ini merupakan ungkapan dari makna dan tujuan yang lebih luhur untuk mengatasi pandemi yang telah merenggut banyak sahabat dan kerabat yang kita kenal, yang kita cintai, dan masih mengancam hidup kita bersama saat ini. Untuk itulah 5M yang adalah cara terbaik saat ini kita lakukan, bukan karena menjadi aturan, tetapi karena ada tujuan luhur. Cara dan ungkapan janganlah sampai mengesampingkan tujuan luhur yang justru harus selalu diusahakan, sekalipun caranya berubah dari 3 menjadi 5, siapa tahu nanti jadi 7, kita tidak tahu. Cara disesuaikan dengan situasi. Orang Farisi terjebak pada cara dan tindakan yang merupakan ungkapan dari nilai luhur yang termuat dalam suatu kebiasaan turun-temurun tradisi. Yesus mengajak mereka untuk memahami makna dan mengusahakan caranya yang sesuai dengan tetap mengutamakan perintah Allah di atas peraturan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa pandemi ini kita ditawari banyak acara rohani secara online. Kita bebas memilih, kita bebas mencari. Mana yang lebih banyak kita cari dan pilih? Ada orang yang lebih suka mencari acara yang menyenangkan hati, walaupun tidak menguduskan hati, atau yang membuat gembira, bukan yang membuat hati membara penuh semangat. Yang penting lucu, membuat tertawa, bukan menantang orang untuk berubah. Menyenangkan, menggembirakan, dan lucu itu bagus, dan memang kita butuhkan sebagai hiburan. Tetapi jangan mengesampingkan tujuan yang lebih luhur dari semua acara-acara itu yang harus kita cari, yaitu acara yang menantang kita untuk berubah, untuk bertobat, untuk menguduskan serta menambah iman dan komitmen Kristiani kita. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi mengutamakan tampilan yang bagus dan hidup luaran, memutlakan cara dan merelatifkan tujuan yang hendak dicapai melalui cara tertentu. Bagi mereka, mencuci tangan lebih penting daripada mencuci hati orang yang memiliki tangan tersebut. Mereka mementingkan tangan yang terkatup untuk berdoa daripada hati dan budi yang tertuju kepada Allah. Maka Yesus mengutip nubuat Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Tidak nyambung, tidak konsisten, tidak sesuai antara apa yang dipikirkan di dalam budi kita, apa yang dirasakan dengan hati, dengan apa yang diucapkan di dalam doa, atau apa yang menjadi sikap tubuh kita. Menghadapi orang-orang legalistis yang mengutamakan penerapan hukum di atas kemanusiaan, dan menanggapi orang-orang yang agamistis yang meyakini bahwa bakti pada Allah cukup dengan melaksanakan aturan ibadah, Yesus menekankan pentingnya hati yang tertuju kepada Allah dan budi serta energi yang berpihak pada sesama. Kalau kepentingan Allah diabaikan dan hidup manusia ditelantarkan akibat perkataan dan perbuatan kita, akibat pelaksanaan hukum dan ketaatan pada aturan, maka semuanya akan kehilangan makna luhurnya. Cinta pada Allah dan kasih kepada sesama kiranya lahir dari hati yang kudus, yang mengatasi segala cara,
Justru hati yang kudus akan memberi cara yang bersih. Tapi cara-cara yang bersih belum tentu menyucikan hati yang menjadi kudus. Cinta pada Allah dan kasih kepada sesama menjadi barometer dari pelaksanaan hukum kita. Kekudusan hati inilah yang harus diutamakan untuk membersihkan ucapan dan tindakan kita. Kekudusan bukan terletak pada apa yang terlihat, pada penampilan, tetapi apa yang terpancar dari hati terungkap dalam cara hidup. Maka kenajisan bagi Yesus terjadi saat hati manusia kotor, menjadi budak nafsu dan naluri. Maka hati yang kotor, segala sesuatu yang keluar karena hati itu pun akan kotor. Yesus tidak melawan kebiasaan baik untuk mencuci tangan sebelum makan, tetapi ia justru mengajak orang legalistis dan agamistis untuk sadar juga bahwa mencuci hati agar kudus di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada mencuci tangan. Bukan sekedar bersih dilihat sesama, tapi bersih di hadapan Tuhan. Yakobus menambahkan bahwa kekudusan itu terjadi saat kita bukan hanya menjadi pendengar sabda saja, tetapi menjadi pelaksana sabda yang unggul. Kekudusan tampak dalam kemampuan kita mengontrol diri sedemikian rupa hingga hati tetap bersih, hingga orang tahu diri dan tahu batas, serta peduli pada penderitaan sesama yang membutuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, mana yang lebih diutamakan oleh kita saat ini? Penampilan luar, cara-cara, atau kedalaman hati? Kedua-duanya penting. Orang harus memiliki hati yang bersih agar dapat membersihkan tangannya dengan sukacita, bukan sekedar menyenangkan orang dengan hati yang terpaksa, tetapi untuk melaksanakan kehendak Allah, yaitu memelihara, mengembangkan, dan menyelamatkan hidup. Membersihkan hati menjadi kudus sebagai pemurnian motivasi, dan mencuci tangan menjadi bersih sebagai pemeliharaan kesehatan harus berjalan beriringan, harus kita usahakan secara konsisten. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita melaksanakan bukan sekedar 5M sebagai tindakan fisik yang membebaskan kita dari ancaman COVID saja, tetapi juga 5M sebagai latihan psikis, rohani, spiritual yang membebaskan kita dari ancaman iblis, yaitu dengan memakai masker doa, di mana setiap ucapan yang keluar dari mulut kita tersaring menjadi berkat, dan setiap udara yang kita hirup merupakan berkat juga bagi kita. Mencuci hati bukan dengan sanitizer, tetapi dengan sakramen-sakramen, terutama rekonsiliasi. Menjaga jarak dari godaan iblis. Kalau itu ada godaan, jauhi, jangan dekati. Maka yang keempat, menjauhi kerumunan-kerumunan jahat dan mengurangi mobilisasi dan interaksi yang berisiko melemahkan iman dan komitmen Kristiani. Mari kita laksanakan 5M badani dan 5M rohani untuk mencegah kita dari COVID-19 yang dapat membunuh tubuh kita, dan dari dosa berat yang dapat melenyapkan jiwa kita.